Shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi Yesus. Kita berjumpa hari ini di dalam ibadah PA Seksi Perempuan Kamis 15 April 2021. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 26 ayat sada. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang masih memberikan kami waktu bersekutu di dalam nama-Mu melalui PA Seksi Perempuan hari ini. Tuhan yang Maha Baik, kami mohon sertai kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Berikan kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami sungguh-sungguh menyerahkan hati dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami beribadah kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam ibadah ini diambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus, secara khusus seksi perempuan gereja kita yang berbahagia pada hari ini karena kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kita berbahagia sebagai orang yang percaya. Karena apa? Karena firman Allah yang mengatakan hari ini bahwa kebahagiaan orang yang percaya itu sungguh luar biasa. Karena apa? Di dalamnya melalui firman hari ini Allah berjanji, Allah sendiri yang berkata, sungguh katanya, sungguh ini mau mengatakan bahwa Allah tidak main-main. Allah akan menepati janjinya. Apa itu? Dalam firman ini kita boleh lihat beberapa hal, walau hanya 3 ayat 14, 15, dan 16, tetapi di dalamnya ada janji yang luar biasa yang akan diberikan, berkat-berkat yang akan diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Dalam hal ini kita lihat, dikatakan firman Tuhan kepada kita semua yang mau mendengar firman Tuhan hari ini, yang percaya kepadanya. Ada beberapa hal janji yang akan diberikan, berkat yang akan diberikan kepada orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dikatakan yang pertama, aku akan meluputkannya. Kedua,
aku akan membentenginya. Yang ketiga, aku akan menjawabnya bila ia berseru. Yang keempat, aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Kemudian aku akan memuliakannya. Dan yang terakhir, aku akan memberinya umur panjang. Saudara-saudaraku, secara khusus kita seksi perempuan yang dikasihi Tuhan, bukankah kita semua menginginkan ini? Allah meluputkan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Allah membentengi, menjaga kita di dalam setiap pergumulan dan kesesakan. Allah menjawab seruan-seruan kita. Jika kita berseru kepada Allah, tetapi Allah tidak mau menjawabnya, apa yang kita rasakan? Apa yang akan kita lakukan jika kita terus berseru kepada Allah, tetapi kita merasa seruan kita tidak dijawabnya? Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata hari ini, sungguh Allah sendiri yang akan bertindak untuk meluputkan, membentengi, menyertai, menjawab seruan kita, meluputkan dan memuliakan. Ada dua kali kata meluputkan dan memuliakan. Memuliakan yang dimaksud memberi kita harga yang sangat berharga di dalam hidup kita sebagai umat Allah, sebagai orang yang dikasihi. Disitulah nilai kita yang paling tinggi. Namun kita lihat, sebenarnya bagaimana sih orang yang percaya itu sehingga Allah menjanjikan hal yang luar biasa sebagaimana yang diimani oleh seorang pemazmur dalam firman ini. Dikatakan orang yang percaya itu adalah orang yang melekat hatinya pada Tuhan. Kata melekat dalam bahasa Ibrani chasab, yang berarti mengarahkan hatinya, jatuh cinta kepada Allah, melekat seperti ranting melekat kepada pokoknya. Selama hati melekat seperti ranting yang melekat kepada pokoknya, Yohanes 15 di situ dikatakan, kata Yesus, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Kalau ranting terpisah dari pokoknya, maka ranting itu akan mati. Tetapi selama ranting itu melekat kepada pokoknya, dia akan menerima sumber kehidupan dari pokok itu. Demikianlah orang yang percaya, yang melekat hatinya kepada Tuhan, maka ia akan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu mendengar firman Allah, rindu melakukannya di dalam hidupnya. Ada hati yang fokus pada Tuhan. Apapun yang terjadi, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan tidak akan terombang-ambing, tidak akan meragukan kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena dia menyatu dengan Tuhan. Maka ketika dia melekat kepada Tuhan, melekat hatinya, sudah jatuh cinta, sudah terarah, mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dimanapun dia berada, dalam situasi apapun, dia akan tetap takut akan Tuhan dan akan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kita boleh belajar dari, misalnya dari Yusuf anak Yakub. Masalah di tempat di mana dia berada. Ketika dia berada bersama dengan ayahnya, dia tetap takut akan Tuhan. Ketika dia dihukum atau dibuang oleh saudara-saudaranya ke gua singa, dia tetap memuji Tuhan. Ketika dia dijual dan ketika dia berada di rumah Potifar, bahkan di penjara sekalipun, dia tetap melekat hatinya kepada Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan. Dia tidak menjadi putus asa dalam situasi. Kalau itu tadi di tempat di mana berada, dia tetap melekat hatinya kepada Tuhan, situasinya. Baru dari seorang Yusuf anak Yakub. Di situ dikatakan dalam suasana aman di pelukan ayahnya,
dia tetap takut akan Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Dalam situasi terancam di tengah-tengah saudaranya yang ingin membunuhnya, dia tetap melekat hatinya kepada Tuhan. Dan dalam situasi di rumah Potifar, saat dia dipercaya oleh Potifar untuk memegang kunci semua urusan di rumahnya, Yusuf tetap takut akan Tuhan. Dan ketika dia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara, hatinya pun tetap melekat kepada Tuhan. Itulah orang yang sudah jatuh cinta, yang mengasihi Allah, yang sudah melekat kepada Allah, hatinya melekat kepada Allah, maka dia tidak akan pernah berubah meninggalkan Allah dimanapun dan dalam situasi apapun, dalam suka dan dalam duka, dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat, dalam keadaan gagal ataupun dalam keadaan sukses. Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, dia akan tetap setia menyembah Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang mengenal nama Tuhan. Ini tidak sekedar mengetahui namanya, seperti kita mengetahui nama seseorang. Kita tahu namanya misalnya A, tetapi sesungguhnya kita tidak mengenal siapa dia. Yang kita tahu hanya namanya. Kita tahu namanya, kita mengenalnya lewat namanya, tetapi bagaimana perilakunya dan bagaimana kehidupannya, kita tidak mengenalnya. Kalau di sini dikatakan orang yang percaya kepada Allah, yang disebut dalam firman ini, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nama Allah itu siapa? Nama Allah itu penyelamat. Nama Allah itu Mesias. Namanya Juru Selamat. Namanya adalah kasih. Allah yang Maha Kasih. Namanya adalah gunung batu, tempat perlindungan yang kokoh. Maka sekalipun 1000 orang menghadang kita, bahkan 10.000 di sebelah kanan kita, ia tidak akan menimpamu, kata firman Tuhan di ayat 7. Tetapi kita akan selamat. Karena apa? Karena kita mengenal namanya. Orang yang mengenal nama Allah adalah orang yang tahu persis nama itu berkuasa untuk membentenginya, untuk menjaganya. Bahkan nama itu sanggup untuk mengusir setan. Nama itu berkuasa untuk memulihkan, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Maka orang yang mengenal nama Allah adalah orang yang setia, tinggal di dalam kasih-Nya. Itu yang disebutkan dalam firman ini. Maka dikatakan, kebahagiaan orang yang percaya akan selalu tersedia, akan selalu terjamin. Keselamatan orang yang percaya terjamin. Karena apa? Karena dia tetap melekat, tinggal di dalam Allah, mengandalkan nama Allah. Dan janji-janji yang disebutkan di sini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya dengan panjang umur. Akan kukenyangkan dia. Saudara-saudaraku, secara khusus temanku seksi perempuan, janji yang luar biasa diberikan kepada kita sekarang. Asal kita tetap hidup dalam kasih setia Tuhan. Asal kita tetap percaya, melekat, menyatu dengan nama itu. Menggunakan nama itu dalam segala keadaan. Mengandalkan nama itu. Mengarahkan hati kita fokus hanya mengandalkan Dia, penyelamat kita. Dan dalam situasi itu kita akan selalu rindu bersekutu. Saya katakan tadi, rindu mendengar firman Tuhan, rindu beribadah, dan dengan demikian rindu juga bersama-sama dengan sesama orang yang percaya untuk memuji, memuliakan Allah. Akainang dalam
situasi 1 tahun COVID, adakah kita semakin rindu bersekutu mendengar firman Tuhan? Adakah kita semakin rindu bersekutu bersama dengan sesama kita? Atau malah kita menikmati situasi seperti ini? Dengan bebas kita boleh beribadah tanpa persembahan, tanpa ada pengorbanan keluar dari rumah. Dimanapun kita boleh beribadah. Apakah kita hanya sekedar membuka HP kita, atau kita sungguh-sungguh beribadah? Janji yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya ini memang tidak diberi jika sudah beres semuanya. Sebab dikatakan, siapakah kita yang sungguh-sungguh melekat hatinya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh menyandarkan dan mengandalkan Allah di dalam hidupnya, sehingga kita mendapat umur panjang. Di antara kita yang beribadah ini, seksi perempuan kita, ada yang baru merayakan ulang tahunnya 86 tahun. Jika dalam perjalanan 86 tahun itu dievaluasi, ada yang 80 tahun. Jika itu diingat-ingat dan direnungkan, apakah setiap saat, setiap detik kita sudah melekat dengan Tuhan? Tidak pernah terpisahkan. Sesungguhnya Allah yang selalu mengasihi kita, Dia setia, kita melekat atau tidak, sesungguhnya kasih itu tetap tersalur. Sesungguhnya janji-janji ini tetap dilaksanakan. Dia Allah yang meluputkan orang yang tersesat, Allah yang melepaskan orang yang terancam, Allah yang mengampuni segala dosa, sekalipun manusia tidak setia. Karena itu, firman ini mau mengatakan kepada kita, tetaplah teguh di dalam imanmu, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita evaluasi perjalanan kita, sudah 1 tahun kita seperti ini, kitalah yang tahu seperti apa kesungguhan kita beribadah. Kitalah yang tahu seperti apa kesungguhan kita melekat kepada Tuhan. Tuhan membuka pintu, Tuhan menyediakan anugerah, sama seperti seorang tuan rumah yang mengundang orang-orang untuk menikmati jamuan di rumahnya. Pintunya sudah terbuka, tetapi jika tidak ada yang datang ke rumah yang sudah terbuka itu, apakah dia bisa menikmati jamuan itu? Atau seperti kita sudah menghidangkan makanan di atas meja, kita sudah berusaha memasak sebagaimana seharusnya makanan sehat, tapi jika anak-anak kita tidak mau memakannya, adakah dia menjadi kenyang oleh karena makanan yang kita hidangkan? Tentu karena dia mau menikmatinya. Seperti itulah kita yang mendengar firman ini. Kalau kita hanya mendengar dari tempat tidur kita, dari di mana kita berada, tetapi kita tidak berusaha melekatkan hati kepada Tuhan, datang menghampirinya, kita hanya pendengar. Kata firman Tuhan, orang yang hanya mendengar dan tidak melakukannya, maka sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Begitu datang badai hujan, rumah itu langsung roboh. Tetapi orang yang melekatkan hatinya kepada Allah, yang mengenal namanya, adalah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maka datang pun masalah, badai, rumah itu tetap berdiri kokoh. Di mana kita, Akaina? Kalau kita mau membangun rumah tangga kita di atas batu yang kokoh, bangunlah, melekatlah kepada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Disitulah kita akan semakin bertumbuh dan berbuah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dia memilih kita, tinggallah di dalam aku supaya engkau berbuah dan berbuah. Letakkanlah hatimu di hadapan Tuhan, melekatlah kepada Tuhan, sumber kekuatan, perlindungan. Dia setia menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, Kau Allah yang maha baik, Allah yang setia, Allah yang sudah menyediakan segala berkat rohani di surga maupun yang Tuhan sudah sediakan di bumi untuk kami nikmati. Sebelum kami dijadikan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ajar kami untuk mempercayai itu, sehingga kami semakin teguh
beriman kepada Tuhan dan melekatkan hati kami kepada Tuhan dengan kasih-Mu, dengan pertolongan-Mu, sesuai dengan firman-Mu hari ini. Kami akan luput dari segala pergumulan. Walaupun kami berada dalam pergumulan itu, tetapi kami percaya Kau ada bersama dengan kami, sehingga hati kami tetap melekat, mengandalkan Nama-Mu dan fokus hanya kepadamu. Tuhan yang maha baik, Engkau mengetahui keadaan kami secara khusus, seksi perempuan yang beribadah atau semua yang mendengar firman-Mu ini. Kau Tuhan melihat dan mengetahui hati dan pikiran kami. Sudah 1 tahun kami seperti ini Tuhan. Tolong gerakkan kami, berikan kami perlindungan-Mu, bentengi hidup kami dan yakinkan kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga pada waktunya kami sepakat dan sehati untuk beribadah, melakukan PA seksi perempuan di dalam bait-Mu, bukan hanya sekedar beribadah seperti ini, tetapi jika memang Tuhan masih mengizinkan kami seperti ini, biarlah kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Tapi jika Tuhan berkenan, lindungi, bentengi kami Tuhan dari COVID-19, sehingga kami boleh bersama-sama di dalam bait-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau mengetahui itu, tetapi kami kurang memiliki keberanian untuk melakukan perkara besar, memuji muliakan Engkau. Jika kami seperti ini, berkatilah kami Tuhan, luputkanlah kami dan sertailah kami, bentengilah kami supaya kami tetap selamat dan kami tetap berbahagia di dalam perlindungan-Mu. Berkati anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kami jaga, untuk kami rawat. Tuhan, Kau mengetahui pergumulan para jemaat-Mu, kaum ibu yang beribadah mendengarkan firman-Mu ini. Jika ada yang sedang bergumul dalam persoalan anak, tolonglah. Jika ada anak-anak yang sedang membutuhkan uluran tangan-Mu, kasih-Mu, tolonglah Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu bagi mereka yang mengikuti ujian, anak-anak yang mengikuti ujian untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang menolong, memberi hikmat kepandaian, dan berikan kami hikmat untuk dapat mengarahkan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang maha baik, kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan kurang sehat, secara khusus seksi perempuan Tuhan. Kami terus memohon belas kasih-Mu untuk inang kami, Nang Johannes Hutasuit berupa 1000, Mama Heski, untuk orang tua kami, Inang Sintua R Hutasuit berupa 1000, Inang Dorcas, juga untuk Inang Profesor Silalahi Buru Huta Barat, Inang Sinaga Buru Napitu Pulu, dan khususnya untuk Inang kami, Inang Sintua BP Siahaan Buru Manalu. Tuhan, lawatlah mereka, jamalah tubuh mereka, yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau akan meluputkan mereka dari pergumulan demi pergumulan, sakit, penyakit. Kuatkan imannya Tuhan, agar mereka boleh percaya bahwa Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan keluarganya juga, sehingga mereka boleh semakin berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seksi perempuan yang merayakan ulang tahunnya dalam minggu ini. Tuhan yang berjanji memberi umur panjang, biarlah itu boleh nyata di tengah-tengah kehidupan umat-Mu yang berulang tahun kelahiran pun pernikahan. Dan kami berdoa buat anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu yang merindukan jodoh, yang merindukan keturunan. Tuhan yang menjawab seruan-seruan mereka sebagaimana yang Tuhan janjikan. Dan kami berdoa juga untuk negara, untuk lingkungan, untuk kota di mana kami tinggal. Tuhan yang mengawal, membentengi supaya kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Dan berilah hikmat berkat-Mu untuk pemerintah kami, dari presiden sampai ke tingkat RT, biar semua boleh melakukan tugasnya dalam perlindungan. Para medis juga kami doakan, para aparat kami TNI Polri, Tuhan lindungi agar mereka melakukan tugasnya dengan benar. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami memohon, dengarlah doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 750 laus tapasahat peleata.
dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita. Horas.